kita berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati Bapa, kami boleh berjalan bersama Tuhan. Dan apapun yang terjadi, apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya semua itu baik bagi kami. Terima kasih Yesus, siang ini kami datang mau menghampiri-Mu Bapa. Kami mau menikmati Tuhan, dan Tuhan juga menikmati setiap pujian penyembahan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau mengalami Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara, angkat hatimu, nikmati kasih-Nya siang ini. Menyembah-Mu Yesus. Oh God, I worship You. Yes Lord. Oh God, I worship You. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship You. Oh God,
kuasa-Mu di tempat ini, Yesus. Engkau hadir di tengah umat-Mu. Be glorified. Come on, sing on that. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari tempat ini lahir penyembahan yang baru di hadapan-Mu. Angkat suaramu jemaat Tuhan. Come on. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Katakan Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Sekali lagi bilang sama
bebas mau ngapain aja, mau melompat. Sekali lagi. Ada kuasa. Terima kuasa di tempat ini saudara. Dia siap menyatakan kuasanya di atas saudara. Come on. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian,
mengalami Tuhan siang ini sekali lagi. Baik Bapak Ibu, saya persilakan duduk tetap dalam hadiratnya. Wow, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami gak pernah jumpai kasih sebesar kasih Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami gak pernah jumpai kasih seperti-Mu Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya ya Bapa. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami gak bilang kami baik-baik saja saat ini Tuhan, saat kami meninggikan dan memuliakan Engkau. Yes Lord Jesus. Banyak pergumulan Tuhan yang harus kami hadapi. Dan Tuhan tahu itu. Demikian saudara di tempat ini. Saudara gak perlu ragu, gak perlu takut. Saudara gak perlu khawatir. Naik turun itu hal biasa. Selama kita mau terus berjalan bersama Tuhan, kita mau berjalan dengan iman bersama Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Yes Lord. Rencana-Mu indah bagiku. Yes amin. Terima kasih Yesus. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Nyatakan sekali lagi. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau selalu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukmu Tuhan, dapat melihat. Kami melihat rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua indah, semua baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, hatiku haus
Mari kita sembah Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kami tinggikan Engkau, Terima kasih Tuhan. kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau kota benteng keselamatan umat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Yeva Rafa penyembuh, Engkau Yeva Jireh Allah yang memberkati. Haleluya. Inara masuk. Haleluya. Inara masuk. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Thank you, Lord Jesus. Merupakan sebuah anugerah yang besar kalau kami masih boleh hidup. Merupakan semata-mata kebaikan Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kami nafas. Kami bisa sehat, bahkan kami bisa memiliki sebuah keluarga yang baik, memiliki suami yang baik, memiliki istri yang baik, memiliki anak-anak yang baik, dan memiliki orang tua yang baik. Semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Roh Kudus, tibalah saatnya Engkau sampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau siap mendengarnya. Bajak hati kami yang paling terdalam. Sehingga kami ketika kami datang tidak seperti kami pulang. Ketika kami mendengarkan firman-Mu ada sebuah jawaban yang kami terima. Dan paradigma kami akan berubah. Konsep cara berpikir kami berubah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Tahukah saudara bahwa hidup ini adalah kesempatan? Ketika saudara boleh hidup di dalam dunia ini, ketika saudara masih bisa bernafas, semua ini kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saudara harus menghargai yang namanya waktu. Karena waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semuanya sama. Semuanya 24 jam. Enggak ada yang diberikan waktu sampai 25 jam, enggak ada. Atau kurang dari 24 jam, tidak ada. Semua rata. 24 jam Tuhan memberikan kita waktu itu dalam satu hari. Jadi sebuah anugerah yang sangat besar kalau kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Karena ini adalah kesempatan untuk kita berbuat, berdampak untuk sekeliling kita. Karena pemazmur mengatakan begini saudara. Kalau saudara membaca di Mazmur 90 ayat 10, hidup masa kita itu hanya 70 sampai 80 tahun saja saudara. Tapi kenyataannya, faktanya saudara, banyak sekali teman-teman kita atau keluarga inti kita, atau mungkin saudaraku ya keluarga dekat kita yang dipanggil Tuhan sebelum umur 70 tahun. Teman saya saudara dikasih oleh Tuhan umur 46 tahun saudara. Sudah dipanggil Tuhan saudara. Begitu mudahnya saudara. Ya. Jadi saudara harus menghargai yang namanya waktu. Oleh sebab itu saudara hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah menghargai waktu yang ada. Sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, saudara tidak boleh meremehkan yang namanya waktu. Saudara harus menghargai waktu. Walaupun waktu itu diberikan sama Tuhan secara free, secara gratis. Tapi saudara harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Amin saudara. Buka firman Tuhan Mazmur 39 ayat 5 sampai ke 7. Daud menuliskan ini di Mazmur, dia bertanya kepada Tuhan,
kapan ajalnya menjemputnya. Ini luar biasa. Mazmur pasal yang 39 ayat 5 sampai yang ke-7. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Saudara dikasih oleh Tuhan, Raja Daud berkata kepada Tuhan, kasih tahu Tuhan ajalku, kapan menjemput aku, supaya aku ini menyadari betapa singkatnya hidup ini. Raja Daud berkata, saudaraku, sungguh hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Telepap itu saudara artinya ini telapak tangan saudara. Ya, arti dari telepap adalah seperti telapak tangan ini. Daud berkata, umur manusia hanya beberapa telepap saja. Jadi begitu pendeknya saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, yang kita harus lakukan ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, kita harus menghargai waktu yang ada. Karena waktu itu berjalan dengan cepat saudaraku. Saya masih teringat saudaraku, ya kira-kira sekitar 25 tahun yang lalu saudaraku. Itu anak-anak saya masih kecil-kecil saudaraku. Ya ada yang sekolah STK, ada yang sekolah SD. Tetapi sekarang di tahun 2022 saudaraku, anak-anak saya sudah besar-besar, sudah pada kerja semua. Jadi waktu begitu cepatnya saudaraku. Oleh sebab itu saudara harus menghargai waktu. Karena tanpa kita sadari kalau saudara menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan saudara, saudara akan menyesal selama hidup saudara. Kenapa? Karena saudara tidak berdampak dalam hidup ini. Karena antrian kematian itu tidak tertib saudaraku. Kenapa? Jangan saudara berpikir orang yang tua saja, yang sudah berumur saja yang bisa mati duluan. Kalau yang muda matinya belakangan. Kata siapa? Buktinya seperti yang saya katakan tadi, umur teman saya 46 tahun saudaraku, meninggal saudara. Jadi kita semua lagi sedang mengantri menuju ke sebuah kematian saudaraku. Ya, bisa saja saudara yang duluan, betul gak saudara? Saya yang belakangan. Atau bisa juga saya yang belakangan, saudara yang duluan. Ini pendeta kayaknya gak mau ngalah deh. Benar gak saudara? Dalam antrian itu saudara, kita tidak bisa menyelak atau kita tidak bisa tunggu ya Tuhan, aku masih mau hidup dalam dunia, aku tunggu ya matinya. Enggak bisa, semuanya lagi ngantri, semuanya lagi waiting list saudaraku. Bahkan saudara akan bersyukur kalau ada orang yang menyelak saudara. Ya udah kamu duluan saja, saya yang belakangan. Kan begitu saudaraku. Jadi semua yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan itu kita harus saudara menghargai waktu itu dan memanfaatkan waktu itu dengan baik. Daud berkata, jelas ini saudaraku, di ayat yang ke-7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun. Tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Maksudnya begini, ini teguran dari firman Tuhan. Daud berkata begini, banyak orang di dunia ini saudara tidak memprioritaskan Tuhan di atas hidupnya segala-galanya. Tetapi memprioritaskan kehidupan pribadinya. Daud berkata mereka menimbun, banyak kan? Orang-orang yang menimbun harta saudara, mencari harta sebanyak-banyaknya. Nah kesalahan manusia ini saudaraku selalu berpikiran kalau aku punya uang, kalau aku hartanya banyak,
hidupku tenang. Siapa bilang? Karena realitanya adalah teman-teman saya juga banyak juga yang memiliki harta cukup banyak. Ya, kalau dia belum di dalam Tuhan, banyak teman-teman sekolah saya yang belum di dalam Tuhan, dia stres saudara, dia depresi. Bahkan dia ketakutan. Pada suatu kali kami ada reuni SMA saudara. Ya, di satu hotel berbintang saudara. Ini teman-teman SMA, wah kumpul semua. Jadi saya lihat itu ada yang sudah berhasil saudara, ada yang jadi dokter. Yang ada aja jadi insinyur saudaraku. Yang ada yang jadi pengusaha. Juga banyak juga yang menjadi ibu-ibu rumah tangga, banyak juga saudaraku. Nah waktu dari kita sharing bersama saudaraku, mereka hanya mempersoalkan, wah kalau kita kaya, kalau kita punya harta, kita tenang hidupnya, siapa bilang? Tidak seperti itu. Banyak orang yang memiliki harta tapi tidak ada damai, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Banyak orang yang memiliki kekayaan tapi dia stres menghadapi hidup ini. Maka itu Daud berkata saudara, jangan menimbun. Kesempatan hidup kita hanya satu kali. Oleh sebab itu kita harus berdampak, katakan berdampak. Yakobus 4 ayat yang ke-14 berkata begini, kamu tidak tahu yang terjadi besok, hidupmu sama seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi kita harus menghargai yang namanya waktu. Bisa di-share PPT-nya mengenai waktu, kesimpulannya saya berikan kesimpulan kepada saudara. Ya, klik lagi Pak. Diklik lagi. Kesimpulannya begini mengenai waktu. Ya, diklik Pak. Waktu di dalam hidup kita jauh lebih berharga daripada harta. Harta yang hilang bisa kita kumpulkan kembali, tetapi waktu yang hilang tidak akan bisa kita dapatkan kembali. Jadi waktu ini sangat berharga, jauh lebih berharga daripada harta benda kita. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh mengupayakan tidak salah dalam menggunakan waktu. Karena waktu tidak bisa diulang lagi. Kalau dia sudah lewat, ya sudah lewat saudaraku. Jadi kita harus bijak, kita harus manage kehidupan kita berhati-hati dalam menggunakan waktu. Ada seorang anak kecil berkata kepada papanya, "Pak, aku itu kangen loh sama papa." "Kangennya kenapa nak?" "Ya karena papa kan kerja terus Pak. Aku itu pengen loh Pak diajak pergi nonton seperti kawan-kawanku. Aku rindu loh Pak diajak pergi makan, berlibur sama papa. Aku bosen loh Pak di rumah terus, papa kerja terus sih." "Nah kenapa kamu berkata gitu?" "Iya papa gak ada waktu untuk aku. Sekarang aku pengen tanya Pak, kalau papa bekerja ya dibayar lembur sama perusahaan papa itu 1 jam berapa sih Pak?" "Kenapa nak? Kenapa kamu harus bertanya seperti itu? Bukankah aku sudah mencukupkan setiap kebutuhanmu?" "Bukan itu Pak yang aku mau. Tapi aku mau papa bersama dengan aku." "Berapa Pak? 1 jam papa kalau lembur berapa Pak?" Terus kemudian bapaknya bilang, 1 jam aku dibayar sama perusahaanku 200.000. "Oke Pak, sekarang gini, aku sudah mengumpulkan tabunganku berbulan-bulan. Tabunganku sekarang punya 400.000. Sekarang gini Pak, aku bayar papa 400.000, sekarang papa bersama aku 2 jam. Saudara, pas anaknya ngomong gitu papanya sedih saudaraku. Kenapa? Waktu pas anaknya curhat begitu, habis begini. Bapaknya itu kerja siang dan malam saudaraku ya. Waktu papanya pergi pagi-pagi jam 9 pagi, anaknya pergi sekolah, gak ketemu kan saudaraku.
Nah pas papanya pulang kira-kira jam 10 sampai jam 11 malam, anaknya sudah tidur. Jadi itu berulang-ulang bertahun-tahun. Dan anaknya mengatakan, Pak aku kangen sama papa. Aku ingin selalu di dekat papa. Aku ingin selalu berlibur dengan papa. Saudara, kita itu harus membagi waktu untuk keluarga kita. Amin saudara dikasih oleh Tuhan. Ada 5 hal yang paling penting ketika Tuhan memberikan kita waktu. Kita harus manage dengan baik. Yang pertama saudaraku bisa diklik saudara. Kita harus menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Katakan menyisihkan. Waktu saya untuk Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, skala prioritas kita adalah pertama untuk menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Kita harus rajin ibadah. Ibadah itu sudah harga mati. Kalau hari Minggu saudara dikasih oleh Tuhan, apakah saya tidak boleh ke mall? Boleh setelah ibadah dulu. Amin. Apakah saya tidak boleh makan di restoran? Apa saya tidak boleh berlibur hari Minggu? Boleh, tetapi ibadah dulu. Itu prioritas saudara. Memberikan waktu untuk Tuhan. Yang kedua saudara, saudara harus selalu membaca dan selalu merenungkan firman Tuhan. Amin saudaraku. Banyak orang saudara membuat waktu sia-sia saudara. Membaca koran, kadang nonton film drama Korea saudaraku. Ya tuh, bisa 2-3 jam. Nah tuh ada yang mulai nengok-nengok nih, kayaknya elu pelakunya nih. Nah, kan begitu. Benar saudara. Kita nonton drama Korea tuh ibu-ibu paling suka drakor, ya kan? Apalagi kalau bintang aktornya kayak Lee Min Ho, saudara. Beda tipis lah sama Bapak Gembala saudara, gantengnya gitu ya. Iya kan? Wah ibu-ibu langsung tercengang tuh mata, saudara dipelototin tuh Lee Min Ho. Ganteng banget. Jadi dia nggak tahu alur cerita, yang penting gantengnya dulu dia ambil saudara. Iya kan? Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sana-sana, amin saudara. Iya saudara, menyanyiakan waktu. Ngapain kita nonton drama Korea? Ya bukan gak boleh sih, boleh saja. Daripada nonton drama Korea mendingan kita membaca firman Tuhan. Wow. Nah, tadi pagi saya membahas mengenai wow. Karena wow itu hak paten saya saudara. Kalau saya berkhotbah kadang-kadang saya mengatakan wow. Begitu saya terpesona sama Tuhan, di mana Tuhan begitu baik, saya katakan, wow Tuhan kau baik sekali sama saya. Gitu. Waktu saya diberkati oleh Tuhan, saya mengatakan, wow Tuhan kau baik, kau memberkati hidupku, kau mengurapi aku, wow Tuhan, wow. Jadi saudara nggak boleh pakai wow ya saudara. Kita membaca firman Tuhan. Ini memerlukan sebuah kekuatan untuk kita. Ketika kita lagi dalam kondisi stres, lagi kondisi putus asa. Waktu kita membaca firman Tuhan, kok tiba-tiba sepertinya ada sebuah ayat yang sepertinya mengingatkan kita. Dan dia berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Haleluya. Jadi sisihkan tuh berdoa, membaca firman Tuhan, lalu memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada. Ketika saudara hari Minggu saudara bisa memuji Tuhan. Ketika saudara lagi sedang di rumah, saudara juga bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ketika pujian dan penyembahan saudara berikan di dalam hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan itu turun saudaraku, kehidupan saudara akan berbeda. Sangat berbeda. Kalau dulu saudara suka khawatir ketika hadirat Tuhan itu turun dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi orang-orang yang tidak cengeng saudara. Ya. Enggak gampang stres saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi kehidupan ini. Saya tahu jelas di masa pandemi ini bukan persoalan yang gampang.
Tapi saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan selalu akan Tuhan luputkan. Dengan arti kata begini, ada sebuah perbedaan orang-orang dunia dengan anak-anak Tuhan yang mencintai, yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kekudusan. Kita akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Pasti ada perbedaannya. Jadi waktu yang Tuhan yang berikan, saudara harus lakukan itu. Yang kedua saudaraku, jadi pertama untuk Tuhan, yang kedua waktu untuk keluarga. Katakan untuk keluarga. Bisa diklik saudaraku, bisa diklik PPT-nya. Nah waktu untuk keluarga, diklik lagi sekali lagi. Yang pertama saudara, harus ada tanggung jawab di dalam keluarga. Otomatis kalau kita sudah menikah, bapak-bapak harusnya mencari nafkah. Amin saudara, untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarga. Ya, karena istri dan anak-anak saudara harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Atau kalau memang istrinya bekerja, enggak apa-apa juga. Ya, kalau dua menjadi satu, kekuatannya itu akan lebih maksimal saudara. Kalau istri saudara bekerja juga boleh. Masing-masing kita membawa berkat untuk keluarga kita. Waktu yang Tuhan berikan, yang kedua saudara harus punya waktu yang namanya family time. Waktu untuk anak-anak, waktu untuk keluarga saudara. Amin saudara. Ketika saudara memberikan waktu untuk keluarga saudara, di situ keluarga saudara akan menjadi keluarga yang berkualitas. Saya percaya saudaraku, orang-orang yang memiliki waktu untuk keluarganya saudara, jarang bertengkar, jarang berselisih. Kehidupannya pasti harmonis. Kenapa? Karena punya family time. Saya komitmen saudaraku. Ketika anak-anak saya masih kecil, mulai dari TK saudara, ketika mereka umur 5-6 tahun, saya bilang sama istri saya, pokoknya begini, setelah kita beribadah saudaraku, ya mereka beribadah sekolah minggu, ya kami beribadah waktu saya sebelum menjadi pendeta saudaraku, saya masih jemaat biasa saudaraku. Setelah itu kita makan, pasti makan, jadi pulang gereja itu pasti makan bersama istri sama anak-anak. Itu saya lakukan, itu bertahun-tahun. Sampai anak saya itu kerja, nah waktu pas kerja biasa ya, kalau kerja itu kan kadangkala tuh mereka pengen juga pergi sama kawan-kawannya atau mereka juga mau pacaran, ya is okay. Tapi kita pilih lagi harinya saudaraku. Nah kita komitmen, akhirnya kita ganti hari apa? Hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu itu hari family time-nya saya. Saya berkomitmen sama istri sama anak-anak. Kami lakukan sampai per hari ini. Ya. Kadang kala mereka pas lagi pergi sama kawannya di mana gitu, kita ketemu, misalkan kita ketemu di CP atau kita ketemu di Citraland, ya. Kita makan bersama atau kita ngopi. Di situ berkualitas kehidupan saudara. Kita bisa saling bertanya sama istri kita. Kita juga bisa bertanya sama anak-anak kita. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak takut sama kita. Ingat saudara, kita tidak boleh membuat anak-anak kita takut sama kita. Tetapi membuat anak-anak itu segan sama kita. Ya, kalau kita mengajar sama anak-anak itu bukan diktator ya, tidak boleh. Kita harus mengajar anak-anak kita dengan kasih, tapi di balik kasih itu juga ada yang namanya mendidik anak-anak kita, saudara. Jadi anak-anak kita itu membuat kita itu apa ya saudara, dia menjadi nyaman ketika dia berada di dekat kita. Karena kita tidak ditakuti. Bahkan anak-anak kita menganggap kita sebagai kawannya mereka juga. Mereka bisa curhat apapun juga. Apalagi kalau anak-anak saudara mulai beranjak remaja, mereka banyak mau tahunya loh. Hati-hati loh saudara, kalau dia berkumpul dengan teman-teman yang gak benar saudara, dia banyak mau tahunya. Maaf sampai hubungan-hubungan orang dewasa juga dia pengen tahu. Dan kita harus menjelaskannya dengan kasih Tuhan. Supaya mereka tidak salah jalan. Ya, oleh sebab itu kita butuhkan yang namanya apa? Family time. Amin. Coba diklik lagi sekali. Tapi bukan seperti ini ya saudara. Bapak sibuk dengan HP, mamanya dengan gadgetnya, anak-anak main game, ada yang main laptop saudara. Kadangkala gadget ini saudara ya,
menjauhkan yang dekat. Benar gak? Peristiwa-peristiwa dunia saudara bisa klik saudara. Saudara di HP ini saudara tahu peristiwa Ukraina bagaimana lawan Rusia, siapa yang menang nih, Rusia atau Ukraina, saudara tahu. Benar gak saudara? Yang menjauhkan, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Saudara, akhirnya jauh sama anak-anak saudara, padahal satu meja. Tapi masing-masing nggak bicara, mainin HP semuanya. Tapi bukan di sini, amin saudaraku. Di sana-sana. Pokoknya di sini mantap ya. Saya berkomitmen begini, kalau ketemu sama anak-anak, sama istri, no gadget selama 1,5 jam selama kita ketemu. Matiin atau di silent, nggak ada yang main HP. Jadi kita berkualitas tuh. Kita bicara, kita bercanda. Jadi kalau saudara punya family time, saudara harus menerapkan. Mulai hari ini kita bertemu selama 1 jam, 1,5 jam, nak. Kita tidak boleh buka HP. Amin. Gitu. Yang ketiga, klik lagi saudara. Nah saudara. Nah ini yang baju merah saya ya. Yang perempuan umur 27 tahun. Ya. Nah ketika kami punya waktu, ya kami berlibur saudara. Kami punya waktu untuk berlibur dengan keluarga. Walaupun nggak jauh-jauh. Ya kami berlibur ke Bandung. Di Bandung itu ada yang namanya rumah guguk. Karena kami pencinta guguk, saya pencinta guguk. Ya di rumah ada guguk saudara, saya pencinta guguk ya. Pokoknya kalau guguk itu jangan dideketin, ada beberapa suku tertentu, wah itu bahaya saudara. bisa dimakan itu. Kami ke Bandung saudara, kita bisa bercanda-canda. Wow itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli sama uang saudara. Benar saudara. Istri juga menjadi saudara, semakin lama dia semakin baik menjadi seorang istri, dia tahu fungsinya, anak-anak juga berfungsi dengan baik saudara. Ketika kita bisa menerapkan kasih Bapa, kita bisa menerapkan kasih Tuhan untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Kita nggak takut tuh anak-anak saya tuh ya, mereka mau pergi kemana atau gimana. Karena saya tahu, mereka tuh tahu rambu-rambunya. Mereka tahu yang mana yang jelek, mana yang jahat. Karena kenapa? Karena sudah dididik dari kecil. Mereka pokoknya tiap minggu harus sekolah minggu. Pokoknya sekolah minggu. Karena di sekolah minggu kan diajarin firman Tuhan. Saudara. Jadi harus saudara dorong anak-anak saudara. Jadi yang kedua, waktu yang Tuhan berikan kita harus untuk keluarga. Yang ketiga saudara, bisa diklik. Waktu juga untuk apa? Untuk orang lain. Kenapa saudara? Ini adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan dengan sengaja untuk kita bisa berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Ya, dampak yang positif untuk teman-teman kita, untuk pekerjaan orang-orang yang bekerja dengan kita. Ya, waktu kita di dalam di perusahaan gitu. Kita bisa berbagi itu saudaraku. Daripada saudara-saudara ngegosipin orang saudara. Ya, lebih baik saudara bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Ya. Karena orang-orang sekitar kita itu sedang melihat kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Mereka itu sedang melihat kita. Ibaratnya tuh kita itu seperti ikan di dalam sebuah akuarium. Ya, kalau saudara pelihara ikan, saudara bisa melihat karena itu akuarium itu transparan. Ketika ikan itu berenang ke atas atau dia berenang ke bawah atau mereka lagi berenang di tengah, kita bisa melihat itu. Nah, orang-orang dunia sedang melihat kita, apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita harus juga memberikan waktu kita untuk mereka supaya apa? Tuhan katakan begini saudara. Ya, di Matius 5 ayat 16 mengatakan begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan engkau mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ini luar biasa saudara kalau kita harus berdampak untuk orang lain.
Ada banyak teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Ini kita wajib untuk memberitakan firman Tuhan. Kita wajib untuk bisa memberikan kesaksian. Saya beritahu begini saudara. Di rumah saya itu ada pembantu rumah tangga yang ikut saya sudah lama saudara. Hampir kurang lebih sekitar 16 tahun. Ya, 16 tahun. Itu asisten rumah tangga. Jadi begini, karena istri saya itu tidak bisa masak saudara, akhirnya kami langganan catering. Nah saudara tahu, kalau di catering itu biasa menu-menunya itu bervariasi. Kadang-kala menunya itu enak ya, berbobot tapi juga kadang-kala juga asal-asalan. Kadang-kala ada masakan udang, ada ikan di sana, ada ayam. Tapi kadang-kala juga ada sayur asem, saudara, tahu, saudara. Kadang begitu, bervariasi. Saya komitmen sama istri, saya bilang, Mih, pokoknya apa yang kita makan, ya, pembantu pun harus makan. Jadi kalau pas menunya itu lagi ayam, lagi udang itu kan enak saudaraku. Ya, kami makan udang, ya, kami makan ayam, pembantu pun juga makan udang dan ayam. Nggak mungkin kami beda-bedaan pas lagi sayurnya, sayur asem, dari tahu, tempe. Wah ini yang nggak enak deh, ini untuk asisten rumah tangga. Enggak, kami lakukan itu bertahun-tahun saudaraku, hampir 15 tahun. Dan apa yang terjadi saudara? Pembantu saya bilang begini, betul ya Bu ya, orang Kristen baik ya Bu. Saya sangat diberkati oleh keluarga ini. Maka itu diawet sampai 15 tahun saudaraku. Walaupun naik sih gajinya tapi enggak naik baik banget. Tapi dia awet-awet aja. Karena kami kalau memangnya pulang pelayanan ada berkat begitu ya, kami kasih gitu loh. Maka itu dia kalau hari Minggu tuh kalau sore-sore gitu ya, malam sore hampir ke malam dia nongkrongin saya terus. Dia tahu nih pasti bapaknya banyak bawa angpau saudara. Kita kasih juga begitu. Yang keempat, saya cepat saja saudaraku. Ya. Ada waktu untuk apa? Untuk bekerja. Ini penting saudaraku. Amsal 12 ayat 27. Ya, Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tuhan mau kita bukan menjadi orang-orang yang malas. Katakan, jangan malas. Ya, kita punya kaki tangan saudara yang sama saudaraku. Kita itu harus bekerja. Amin saudaraku. Jadi apalagi kita ya orang tua ya, bapak-bapak ya, itu kan harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi kita harus rajin bekerja. Jadi waktu yang Tuhan berikan, yang pertama waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, yang ketiga waktu untuk orang lain, yang keempat waktu untuk bekerja. Ini yang terakhir saudara, waktu untuk apa? Untuk diri sendiri. Ternyata kita harus punya namanya me time. Ya, waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk diri sendiri apa? Istirahat yang cukup. Amin saudaraku. Dokter menganjurkan bahwa satu hari itu kita harus tidur selama 7 sampai 8 jam. Itu baik sekali. Jadi jangan sampai kita banyak bekerja akhirnya kita kurang waktu untuk diri kita sendiri. Kita akhirnya sakit saudaraku. Ya, kalau kurang tidur kan sakit saudaraku. Ya, beberapa hari yang lalu saya juga kurang tidur karena memang ada diklat begitu ya. Tapi saya usahakan 6 jam gitu, 6 atau 7 jam gitu. Nah kemudian waktu kita untuk diri sendiri juga untuk kesenangan pribadi kita boleh, tetapi yang positif. Amin saudaraku. Saya hobinya walaupun perut begini, saya hobinya olahraga. Hobinya tuh main bulu tangkis. Setiap hari Senin kami main bulu tangkis sama pendeta-pendeta saudara. Ya. Asal keluar keringat aja. Ini kesenangan saya itu karena memang dari kecil sampai per hari ini saudara. Ini waktunya saya. Jadi memang waktu yang Tuhan berikan kita harus manage dengan baik. Enggak bisa waktu yang Tuhan berikan 40% kita untuk bekerja, 40% untuk me time, ya, terus 5% untuk keluarga, terus apalagi waktunya Tuhan 5%, itu enggak bisa seperti itu.
Tetapi harus dibagi dengan semaksimal mungkin. Artinya apa? Kita harus prioritaskan dulu waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga kita, waktu untuk orang lain, waktu untuk bekerja, dan waktu untuk diri sendiri. Jadi kita berkualitas hidup kita. Jadi waktu yang Tuhan berikan itu betul-betul kita harus manage dengan baik. Kalau saudara mengerti ini saudara, kehidupan saudara akan bahagia senang walaupun dompet nggak ada uangnya saudara. Benar. Tapi saudara akan menjadi orang-orang yang bahagia karena ada shalom, karena ada damai itu saudaraku. Di pekerjaan saudara diberkati, di keluarga saudara diberkati, di tempat bekerja saudara juga diberkati. Saudara menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menikmati berkatnya Tuhan. Itu sebuah anugerah. Oleh sebab itu hari ini, ya memang hari ini khotbah yang kedua lebih banyak mengajar saudara ya. Tadi khotbah yang satu saya bahas mengenai ketaatan. Nah kalau saudara nanti mau lihat khotbahnya nanti tinggal di YouTube ya. Nah itu saya membahas mengenai ketaatan di mana kita taat, kita diberkati. Tapi hari ini saya membahas mengenai waktu supaya ada sebuah keseimbangan. Jadi hari ini saudara, waktu yang Tuhan berikan kita lakukan secara maksimal. Makanya kalau kita lakukan secara maksimal, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat berkualitas. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik, saya undang para pemuji. Tetap dalam suasana hadirat Tuhan ya saudara. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarkan musik memainkan perlahan-lahan pujian ini. Saya ingin beritahu kepada saudara, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Memang pemazmur mengatakan umur manusia 70 sampai 80 tahun saja. Bersyukur kalau memang kita bisa mencapai umur segitu bahkan lebih. Akan tetapi kalau memangnya tidak sampai bagaimana? Jadi waktu yang Tuhan berikan ini merupakan kesempatan untuk kita. Kesempatan emas kita untuk kita bisa berdampak. Kita manage waktu ini dengan baik. Kita tidak boleh meremehkan waktu ini. Karena waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi.
Sisihkan waktu untuk Tuhan. Waktu untuk keluarga kita sisihkan. Waktu untuk orang lain. Waktu untuk kita bekerja. Bahkan waktu untuk kita diri sendiri. Tapi prioritas utama kita berikan waktu untuk Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarkan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan katakan, aku mau menghargai waktu. Aku tidak akan meremehkan waktu. Aku akan mengelola waktu yang Tuhan berikan untuk hidupku. Karena kesempatan ketika aku hidup, aku akan memanage dengan baik. Karena ada sebuah target yang kita akan capai ketika kita kembali ke rumah Bapa. Kita akan menerima sebuah mahkota kehidupan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah target kita. Hari ini semua berdoa dan berkata, Tuhan, aku mau mengelola waktu dengan baik. Kalau aku belum bisa mengelola dengan baik hari ini, aku mau berubah. Aku mengelola dengan baik waktu ini. Oh, haleluya. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Allah kita yang baik. Saya percaya kita semua sungguh diberkati oleh firman-Nya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Freddy Zagaria, firman yang luar biasa. Doa kami Tuhan pakai pastor luar biasa, lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Baik, kami ingin menyambut dari Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali hadir, beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, kita ingin menyambut dengan penuh sukacita, adakah? Saya kira sebelah kiri ya. Oh Ibu, selamat datang. Berikan sambutan yang luar biasa. Welcome home. Selamat datang, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Selamat datang Ibu. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, ada amplop-amplop yang tersedia di bangku Bapak Ibu Saudara. Siapkan yang terbaik. Hati yang rela, hati yang tulus. Mari kita angkat persembahan kita di hadapannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kami gak bisa membalasnya Tuhan. Namun Tuhan, dengan cara ini kami mau menyatakan kami mengasihi Tuhan. Mari Tuhan berikan hati dan ajarkan kami hati yang rela, hati yang tulus Tuhan, untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Sambil persembahan diedarkan, kita boleh melihat beberapa kegiatan pengumuman dari GBI-TCC, waktu dan tempat, saya persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Freddy Zakaria atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Untuk Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Kirajon dan Pastor Lucia Alfiana.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan, dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dengan mengikuti ibadah komsel yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Ibadah pria diadakan hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah youth akan diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Doa keliling diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada tambahan, Pastor? Ya, silakan. Puji Tuhan, semua diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Freddy Zakaria untuk firman yang telah diberikan, memberkati kita sekalian. Dan Bapak Freddy sekalian mengembalakan di Dan Mogot, GBI Dan Mogot di Centro City ya Pak ya. Beliau juga adalah ketua Perwil Jakarta Barat, jadi semua GBI yang ada di Jakarta Barat di bawah koordinasi dari Bapak Freddy Zakaria. Kita bersyukur Bapak bisa hadir sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, untuk kedepannya kita akan undang kembali Pak. Oke, tadi sudah disaksikan juga bahwa tembok sebelah kita sudah bongkar, sudah bersih, tinggal gipsumnya saja. Karena kita sedang persiapkan ruangannya dulu di sebelah, karpet sudah dipesan ya, sudah dibeli, AC, TV dan bangku juga sudah. Jadi tinggal renovasi gipsum dan plafon. Sisanya kita sudah bisa bongkar. Ya kita harap minggu depan AC sudah terpasang. Jadi AC kita tambah lagi satu lagi, jadi 5 AC kita tempat ini supaya tidak kepanasan. Ya. Dan saya juga bersyukur, berterima kasih untuk tim PW dan tim multimedia yang sudah melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saatnya kita akan bersyafaat. Saya undang hambanya Pastor Ferry yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita siang ini dengan doa syafaat. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan baik banget buat kami semua Tuhan. Mendidik kami, menasihati kami pada siang hari ini untuk kami pergunakan waktu ini Tuhan dengan baik untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Juga waktu buat keluarga, buat pekerjaan, buat orang lain, diri sendiri. Ini semua nasihat untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berfungsi dengan baik. Buat orang lain, buat keluarga, istri, anak-anak Tuhan. Juga buat kesehatan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan sedang berbicara buat kami. Karena di luar sana banyak yang jahat ya Tuhan.
pergaulan-pergaulan di luar sana semakin jahat. Kalau kami salah bergaul, salah berikan kami waktu, maka waktu membawa kami kepada kebinasaan Tuhan. Tapi biar waktu-waktu yang ada yang kami miliki kami gunakan untuk kesehatan tubuh kami ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang luar biasa. Kalau dia hamba-Mu ada di gereja kami, di sisi semua karena kebaikan Tuhan, rencana Tuhan. Untuk itu kami mau berdoa memberkati hamba-Mu Pendeta Freddy Zakaria Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kalau hamba limpah Tuhan, khususnya buat kesehatannya, biar yang punya kesehatan yang luar biasa untuk terus melayani Tuhan. Juga untuk keluarganya, juga buat kerjaannya, pelayanannya Tuhan. Akan melalui hidup hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Sebentar hamba-Mu kembali ke rumah. Tuhan sertai perjalanan hamba-Mu Tuhan, bertiba di rumah dan bertemu dengan keluarga dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa buat gembala kami juga Tuhan, Pendeta Daniel Suprianto Tuhan. Kami baru mengucap syukur, berterima kasih mempunyai gembala yang punya hati hamba, yang selalu mengutamakan Tuhan, mengutamakan keluarga, mengutamakan gereja, juga pekerjaannya menjadi contoh teladan buat kami. Kami berdoa berkati hamba-Mu berlimpah-limpah kesehatannya Tuhan, terus pelihara Tuhan. Kemana saja hamba-Mu melangkahkan kakinya, malaikat-malaikat-Mu Tuhan Kau perintahkan menjaga melindunginya Tuhan. Khususnya dalam sekuler bekerja Tuhan sebagai pengusaha, kami percaya Tuhan apa saja yang diperbuatnya Tuhan yang Kau buat berhasil Tuhan. Biar melalui hidupnya Tuhan banyak orang di luar sana yang mendapat berkat dan terang Kristus itu terpancar melalui hidup hamba-Mu, agar orang-orang melihat, orang-orang dunia melihat Yesus bekerja melalui hidup hamba-Mu Tuhan. Kat istrinya Bu Vera Tuhan, di mana saja Bu Vera pada saat ini Tuhan, Tuhan menyertai Tuhan, lindungi Tuhan. Jadikan Bu Vera menjadi pendoa syafaat buat keluarganya Tuhan. Juga jadikan Bu Vera Tuhan menjadi ibu gembala kami Tuhan, untuk terus berdoa buat kami semua Tuhan. Juga anak-anaknya, ketiga anaknya Tuhan berkati, lindungi Tuhan. Jauhkan dari setiap virus sakit penyakit yang mengganggu kesehatan mereka Tuhan. Juga pertumbuhan mereka, studi pendidikan mereka Tuhan berkati, berlimpah-limpah biar melalui hidup mereka. Gembala kami dan keluarganya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Wakilnya di tempat ini Pak Steve Tuhan, juga kami berdoa Tuhan hamba-Mu yang setia, Tuhan berkati juga Tuhan kesehatan hamba-Mu Tuhan, hamba supaya harga Tuhan dari Tangerang ke di sisi Tuhan untuk melayani. Kami percaya jeripaya hamba-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya Tuhan. Juga istrinya Bu Esther Tuhan, jadikan tiang doa Tuhan, anggur manis di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Kedua anaknya Tuhan berkati Tuhan. Pergaulan-pergaulan buruk kami tolak, usir semua dari pergaulan daripada anak-anak Pak Steve Tuhan. Pendidikan studi mereka Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami semua core tim Tuhan, kami percaya Tuhan tugas yang kami terima daripada Tuhan, kami melakukan dengan segenap hati kami untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Juga berikan kami kesatuan hati, biar kami melayani di tempat ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Bagian imam musik, OL singer pemusik yang sudah luar biasa melayani dari ibadah pertama kedua, jeripaya juga hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Di dalam keluarga mereka Tuhan, masa muda mereka Tuhan berkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh mereka Tuhan buat berhasil Tuhan. Berikan mereka terus kesatuan hati Tuhan, akan mereka melayani di tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kasih banyak Bapak untuk bagian multimedia, bagian kameramen Tuhan, juga Tuhan berkati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan setia, ibadah ini berjalan yang lancar ini semua karena Tuhan bekerja melalui hidup mereka, tangan mereka. Dan ibadah ini Tuhan semuanya berjalan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia. Yang mengajarkan sekolah minggu juga Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya, kami semua ambil bagian dalam melayani di tisis ini Tuhan. Kami percaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Jemaat-jemaat yang setia juga Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya pergumulan yang mereka sudah bawa di harapan-Mu Tuhan. Tuhan buka jalan Tuhan. Tuhan juga jawab doa mereka Tuhan. Kalau mereka sedang bergumul untuk kesehatan mereka Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk keluarga Tuhan, untuk apa saja yang sudah mereka bawa kepada-Mu Tuhan berdoa. Kami percaya doa mereka sudah naik di harapan-Mu dan Tuhan jawab doa mereka. Biar mujizat terjadi buat hidup mereka dan mereka menjadi saksi-Mu Tuhan di setiap keluarga mereka, teman-teman mereka, bahkan dalam bisnis pekerjaan mereka, melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Makasih banyak ya Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan berkati, karena setiap umur yang kami terima yang mereka berulang tahun, berkat-Mu mengalir buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami teringat buat kekasih sepelayanan kami Pak Roy yang tidak bersama dengan kami, yang saat ini sedang di dalam proses pemulihan, selesai operasinya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bekerja Tuhan, biar hamba-Mu ini Tuhan, organ tubuhnya
bekal Tuhan, biar melalui hidup Pak Roy Tuhan, melalui kejadian ini Tuhan, Pak Roy belajar untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, karena apapun yang terjadi seizin Engkau Tuhan. Berkati Pak Roy Tuhan yang saat ini ada di rumah sakit, berkati juga Dokter Kore dan juga Dokter Petra Tuhan yang ambil bagian dalam operasi ini Tuhan. Kami percaya melalui Pak Dokter dan Ibu Dokter ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa buat kota kami Jakarta di mana kami saat ini tinggal. Kami percaya Tuhan damai sejahtera Allah turun atas kota kami Tuhan. Melalui kota kami ini Tuhan, kami bekerja, kami tinggal, kami percaya Tuhan. Tuhan berkati kota kami, jauhkan dari setiap hal-hal yang tidak baik atas kota kami ini Tuhan. Gubernur kami Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Berikan dia hikmat untuk memimpin kota kami ini Tuhan. Juga Indonesia Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami ini Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami. Pemerintah-pemerintah yang Engkau tetapkan di setiap pusat maupun sampai daerah Tuhan. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada pada mereka memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Yang jahat Tuhan bongkar Tuhan, korupsi Tuhan bongkar Tuhan, agar bangsa kami diberkati Tuhan untuk dinikmati oleh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati juga Tuhan bagian kepolisian, TNI Tuhan, setiap mereka yang bertugas Tuhan untuk keamanan bangsa ini. Kami percaya Tuhan berikan mereka keberanian, roh yang perkasa daripada Tuhan turun atas mereka Tuhan. Di mana mereka ditaruh Tuhan untuk menjaga kota ini, mereka terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami percaya jeripaya kami untuk kami datang beribadat akan pernah sia-sia Tuhan. Karena setiap pujian penyembahan kami percaya Tuhan melawat kami Tuhan. Karena Engkau bertata atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya untuk kami kembali Tuhan, sertai perjalanan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat kekasih Kristus, kita menerima berkat daripada Tuhan dengan kita arahkan hati, pikiran kita, buka kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama katakan amin.